Ultraman dengan gaya bertarung paling santai tapi keren. Ya, kembali lagi di pembahasan top 5 lagi ya. Dan topik yang akan kita bahas kali ini ada hubungannya dengan film Ultraman Gaia, yaitu secondary ultranya yang teman-teman udah pasti tahu ya. Bahkan mungkin ada juga yang memfavoritkan ultra yang satu ini. Dan ya, dia adalah Ultraman Agul. Termasuk salah satu Ultraman dengan pengkarakteran yang agak berbeda dibanding ultra pada umumnya yang memiliki tujuan utama melindungi manusia. Agul ini awalnya hanya fokus melindungi planet bumi saja. Mau manusia diserang alien atau kaiju pun sebenarnya dia gak bakalan peduli. Karena human hostnya sendiri yang beranggapan bahwa manusia adalah parasit yang akan menyebabkan kehancuran dari planet bumi. Kali ini kita akan bahas 5 alasan kenapa si Agul adalah salah satu Ultraman paling tampan dan pemberani yang pastinya versi pendapat saya ya. Maka dari itu saya pikir teman-teman yang juga punya pendapat lain boleh banget tuliskan itu di kolom komentar. Dan buat yang belum, saya sangat menyarankan untuk menyentil tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan video selanjutnya, oke? Langsung saja kita masuk ke listnya. Di alasan yang kelima adalah tubuh Agul berwarna biru. Kalau ini udah jelas ya, Agul memiliki warna tubuh yang sangat berbeda dibanding ultra pendahulunya, termasuk main ultra di seriesnya sendiri yaitu Gaia, yang mana warna tubuh mereka ini benar-benar kontras antara merah terang dan biru gelap. Bahkan Agul ini sendiri secara canon adalah Ultraman pertama yang memiliki warna biru paling dominan setelah Ultraman Kiyotaka, yang karena track canon jadi Agul ini bisa dikatakan sebagai yang pertama ya. Walaupun dia ini bukan main ultra di seriesnya. Warna biru ini pastinya sangat mencerminkan kepribadian dari Agul itu sendiri yang cool dan kalem berbanding terbalik dengan Gaia yang lebih barbar saat bertarung melawan musuh-musuhnya. Untuk perpaduan warna biru, hitam, dan sedikit silver ini udah pasti sangat keren lah ya. Diikuti dengan gayanya yang juga agak songong namun tetap santai. Warna biru pada tubuhnya ini bisa juga dikaitkan dengan keberadaannya yang sebenarnya adalah perwujudan atau inkarnasi dari lautan yang berwarna biru. Lanjut di alasan yang selanjutnya adalah gaya bertarungnya keren. Semua fans Ultraman Agul udah pasti tahu hal ini. Bahkan ini juga lah salah satu alasan kenapa Agul sangat badass dan keren dibandingkan dengan Gaia yang bisa dibilang kepribadian mereka ini agak berbeda jauh. Dimana Gaia tampak lebih berapi-api dalam menghadapi sesuatu terutama saat melawan kaiju dan alien. Sedangkan Agul yang gaya bertarungnya cenderung lebih santai. Dan pada beberapa momen ia juga sering meremehkan musuh yang ia hadapi, yaitu terkadang malah membuatnya celaka ya. Ia awalnya mau tampil keren tapi malah kena batunya. Meskipun itu tidak menghilangkan fakta kalau gaya bertarung Agul ini memang agak berbeda dibanding gaya yang lebih barbar. Lanjut di alasan yang selanjutnya, kemunculannya sangat misterius. Seperti yang kita tahu, Agul ini tidak muncul di Ultraman Gaia episode pertama ya. Melainkan di episode ketiga saat Gaia sudah dimunculkan lebih dulu dengan human hostnya yaitu Gamo. Meski begitu sebenarnya Agul ini sudah lebih dulu memiliki human hostnya sendiri yaitu si Fujimiya, salah satu karakter paling misterius di awal cerita series ini. Sebenarnya Fujimiya dan Gamo ini sudah saling kenal sebelumnya ya. Bahkan agak jauh sebelum mereka bertemu lagi sebagai sesama human host dari Ultraman pelindung bumi yaitu Gaia dan Agul. Fujimiya sendiri pertama kali muncul di episode ketiga Ultraman Gaia secara misterius, yang mana tidak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya. Dan itu juga terjadi di kehadirannya pada beberapa episode setelahnya. Sedangkan untuk kemunculan pertama Agul adalah ketika ia menyelamatkan Gaia di padang pasir, yang asli adegan ini benar-benar keren ya. Tiba-tiba aja gitu ada Ultraman lain yang berwarna biru menyelamatkan main ultranya, yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang terbilang baru pada saat itu. Lanjut di alasan selanjutnya adalah memiliki sikap yang dingin. Mau Agul ataupun Fujimiya, keduanya sama-sama memiliki kepribadian yang sangat mirip, yaitu sama-sama kalem dan dingin ya. Walaupun pada beberapa momen si Fujimiya ini pernah stres juga, tapi secara garis besar mereka berdua memang seringnya bersikap dingin ya. Entah itu di dalam pertarungan ataupun saat berhadapan dengan orang lain. Fujimiya awalnya hanya muncul pada momen-momen tertentu saja yang membuatnya jarang berinteraksi dengan banyak orang. Satu-satunya orang yang bisa membuat Fujimiya berubah saat itu adalah Reiko. Sebenarnya ada satu lagi temannya, tapi Reiko ini berperan jauh lebih banyak dan bahkan membuat Fujimiya jatuh cinta padanya. Sikap dingin dari Agul ini bisa juga dikaitkan dengan namanya, yang kalau dalam bahasa Melayu adalah Agung, yang basically itu sangat mirip dengan sikap dan kepribadian dari Ultraman Agul. Dan di alasannya selanjutnya adalah Fujimiya memiliki obsesi yang sangat kuat. Kalau ini mungkin lebih ke human hostnya ya. Tindakan Fujimiya yang memanfaatkan kekuatan Ultraman Agul dengan caranya sendiri yang terbilang anti-mainstream pastinya bukan tanpa alasan. Ia memiliki keyakinan bahwa manusia adalah parasit yang hanya akan memusnahkan bumi berdasarkan komputer yang ia ciptakan sendiri, yang tentunya tidak dipercaya ilmuwan lain yang bahkan menganggapnya gila. Dan perjuangannya untuk menjadi human host dari Agul pun tidak mudah ya. Berbeda dengan Gamo yang tak sengaja bertemu Gaia saat coba mencari kehendak dari bumi.
Dan yang lebih kerennya lagi, Fujimiya sama sekali tidak menghentikan usahanya untuk melindungi bumi, bahkan ketika ia sudah tidak memiliki kekuatan untuk berubah menjadi Ultraman lagi. Meskipun pada akhirnya ia mendapatkannya lagi, dan itu juga membutuhkan usaha keras. Ya mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Bagi kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Daripada ada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the past to save the future, 作ってくれ未来を